Lahir sebagai perempuan di Jepara, tempat yang tak hanya dikenal dengan keindahan ukirannya, tetapi juga menjadi tempat lahirnya R.A. Kartini adalah sebuah anugerah dan juga tantangan. Di bumi yang menjadi pelopor tempat emansipasi wanita, harapan untuk melanjutkan pendidikan tinggi masih menjadi tantangan karena masih banyak yang membatasi langkah perempuan. Nama saya Wafikatul Afwa. Saya lahir dari keluarga yang sederhana. Ayah saya seorang petani dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Saya anak terakhir dari 5 bersaudara. Saya tumbuh menyaksikan perjuangan kedua orang tua saya yang tanpa kenal lelah agar anak-anaknya dapat merasakan bangku sekolah. Namun, menjadi anak perempuan di desa, mimpi saya sempat dianggap terlalu tinggi. Perempuan dianggap hanya cukup menjadi ibu rumah tangga. Merantau, melanjutkan kuliah, dianggap melawan tradisi. Namun, saya belajar dari kakak-kakak saya yang lebih dulu menginjakan kaki di perguruan tinggi. Saya terus memupuk mimpi saya untuk menjadi seorang ekonom pembangun. Saya ingin meningkatkan perekonomian keluarga saya dan lebih jauh lagi desa saya. Tapi, seiring bertambahnya usia, kesehatan mereka mulai menurun. Dan saya pun mulai bertanya-tanya, apakah mereka masih sanggup untuk membiayai kuliah saya? Apakah masih ada ruang untuk mimpi saya? Jika saya ingin berkuliah di perguruan tinggi yang saya inginkan, saya harus merantau. Saya mencoba berbagai jalur untuk berkuliah di luar kota. Namun, jalan itu tidak langsung terbuka. Saya pernah merasa gagal, sempat merasa terpuruk, dan saat itulah titik terendah dalam hidup saya. Tapi, saya tidak berhenti. Saya bangkit, saya mencoba lagi, dan akhirnya saya diterima di Universitas Tidar Magelang, jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya berangkat ke Magelang membawa satu hal, harapan. Dengan bekal yang sangat terbatas, saya belajar hidup mandiri. Namun, seiring waktu, tantangan itu terasa semakin berat. Biaya hidup, biaya kuliah, beban akademik, semuanya menumpuk. Sampai akhirnya, saya kembali bertanya, apakah saya bisa menyelesaikan kuliah ini? Haruskah saya berhenti karena uang? Dan saat saya merasa nyaris menyerah, cahaya itu datang. Saya diterima sebagai salah satu penerima beasiswa Yugo. Rasanya seperti menemukan pintu yang lama tertutup lalu terbuka kembali, menampilkan cahaya harapan yang selama ini saya cari. Beasiswa ini bukan sekadar bantuan finansial. Ia adalah kepercayaan. Kepercayaan dari orang-orang yang bahkan belum pernah saya temui, namun yakin bahwa saya layak untuk terus melangkah. Kini, saya bisa kembali fokus belajar. Saya bisa kembali melihat masa depan yang sempat tertutup kabut. Saya berjanji, saya akan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Karena, saya tidak hanya ingin menjadi perempuan yang berhasil mengejar mimpi. Saya ingin menjadi bagian dari solusi. Sebagaimana Kartini yang telah membuka jalan bagi generasi perempuan setelahnya. Terima kasih Yugo, terima kasih telah menjadi cahaya di tengah keraguan. Dan untuk semua pihak yang memilih peduli, terima kasih telah menjadi bagian dari harapan saya. Melalui beasiswa ini, saya bisa terus belajar dan terus bermimpi.